Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana liburan lebarannya? Semoga liburan lebarannya menyenangkan ya. Kembali lagi di kelas 4B dalam pembelajaran jarak jauh. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran? Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa belajar dan tadarusnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Disimak ya video yang Ibu berikan hari ini. Selamat menyimak. Hari ini Senin 24 Mei 2021 kita akan belajar materi pembelajaran tematik tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 4B. Disimak ya video yang Ibu berikan hari ini. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran yang pertama, PPKN. Siswa dapat menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Yang kedua, bahasa Indonesia. Siswa dapat menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, IPS. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu cara menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Berikut beberapa hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing. 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Setiap manusia memiliki kewajiban sebagai warga negara. Contohnya adalah setiap warga memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Yang kedua, setiap negara wajib membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Berikut beberapa kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Yang pertama adalah kewajiban terhadap sumber daya alam. 1. Memelihara kebersihan lingkungan. 2. Melakukan reboisasi dan penghijauan. 3. Menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan. 4. Menghemat bahan bakar dan listrik. 5. Menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Sedangkan hak memanfaatkan sumber daya alam, yang pertama menikmati lingkungan yang segar, 2. Menggunakan energi alternatif, 3. Memperoleh air sehat dan bersih untuk mandi atau minum. Menyusun pertanyaan wawancara dengan baik. Salah satu persiapan wawancara yang sangat penting adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Untuk dapat menyusun pertanyaan wawancara yang baik, berikut sejumlah langkah-langkah yang harus kamu lakukan. 1. Menentukan topik wawancara. Ketika memilih topik wawancara, hindarilah topik yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok tertentu. 2. Memilih narasumber. Pilihlah narasumber yang memiliki informasi atau keahlian sesuai dengan topik wawancara yang telah dipilih. 3. Menentukan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W plus 1H, yakni what, who, where, when, why, dan how. Susunlah pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya tersebut. 4. Membuat daftar pertanyaan.
Pada tahapan ini, mulailah sejumlah pertanyaan berdasarkan daftar informasi yang kamu perlukan. 5. Mengurutkan pertanyaan. Urutkanlah pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, atau dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting. Agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, seorang pewawancara harus memahami etika dalam berwawancara. Etika berwawancara tercermin pada penggunaan bahasa dan sikap yang ditunjukkan pada narasumber ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, dari Sabang sampai Merauke. Seluruh wilayah Indonesia menyimpan kekayaan alam. Potensi kekayaan alam atau sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan keadaan fisik alam Indonesia. Oleh karena itu, kekayaan alam di setiap daerah berbeda-beda. Berikut beberapa sumber daya alam yang dimiliki Indonesia beserta persebarannya. Yang pertama adalah padi. Daerah penghasil padi di Indonesia antara lain Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dua adalah jagung. Daerah penghasil jagung di Indonesia antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang ketiga adalah karet. Wilayah di Indonesia yang terkenal akan komoditas karetnya antara lain Alas berasal di Aceh, Deli Serdang, Langkat, Labuan Batu, Sumatera Utara, dan Banyumas, Jawa Tengah. Yang keempat adalah kopi. Tanaman kopi dapat ditemukan di beberapa daerah antara lain Deli Serdang, Tapanuli, Bukit Baris, serta Besuki dan Malang, daerah Jawa Timur. Dan yang kelima adalah kapas. Daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil kapas antara lain Banten, Periangan, Bogor, Cirebon, Asem Bagus, dan Kediri, Jawa Timur, Pulau Sumbawa, serta Lombok, NTB. Hasil tambang minyak bumi. Minyak bumi didapat melalui kegiatan pertambangan dan perkilangan. Pertambangan minyak bumi di Indonesia dilakukan di berbagai daerah. Batu bara. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang terkubur jutaan tahun lalu. Sisa tumbuhan tersebut kemudian teroksidasi menjadi arang batu karena tertimbun dalam lapisan kulit bumi. Batu bara didapat melalui kegiatan pertambangan. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat dipelajari dan dipahami ya anak-anak. Untuk tugas dikerjakan tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tugasnya yang pertama, tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah dalam menyusun pertanyaan wawancara. Yang ketiga, tuliskan hasil dari pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia. Yang keempat, tuliskan hasil tambang yang ada di Indonesia. Itu saja tugas yang Ibu berikan hari ini. Semoga dapat dikerjakan sesuai yang Ibu berikan ya. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja, setelah itu difoto lalu dikirim ke Ibu. Tetap semangat walau kita belajar dari rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.